Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qatri unsa wa dzakar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun wa qadhi 'anna rabbana kullad duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akrama man satar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdi bihil khaira wa nukfa kulla syarr. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk dalam majlis yang mulia. Majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang telah dibuat oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis besar. Majlis yang sangat disukai oleh para malaikat Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala punya malaikat-malaikat khusus yang mereka berkeliling dunia untuk mencari majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah tersebut. Mereka berkumpul mengikuti majlis tersebut. Maka kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis tersebut. Kita rasakan ini suatu nikmat yang besar. Kita berharap semoga kita diistiqomahkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, sehingga duduk kita dalam majlis-majlis yang diridhoi oleh Allah. Duduk kita dalam majlis yang diridhoi oleh Allah, dihadiri oleh para malaikat, menjadi tanda nanti di akhirat kita begitu pula. Orang masuk surga akan berombongan-berombongan. Yang rombongan-rombongan masuk surga akan disambut oleh para malaikat.
Maka malaikat-malaikat akan menyambut orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat telah suka kepada mereka sejak di dunia. Tetapi ketika di dunia, manusia yang disukai para malaikat secara umum tidak dapat menyaksikan para malaikat. Tetapi nanti di akhirat mereka akan bisa menyaksikan betapa mereka mulai berangkat ke akhirat, ketika nyawa meninggalkan raga, maka ketika nyawa sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disambut kanan kiri oleh para malaikat. Begitu pula ketika menghadapi alam kubur, alam mahsyar dan seterusnya, hingga nanti disambut malaikat di pintu-pintu surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua kunci supaya Allah tetapkan nikmat tersebut, supaya Allah tambah nikmat tersebut, hanyalah bersyukur. Hanyalah bersyukur. Maka kapan nikmat agama ini mulai merosot bahkan hilang dari seorang hamba? Ketika hamba-hamba tersebut mulai tidak bersyukur, mulai menganggap nikmat agama ini bukan nikmat yang penting, bukan nikmat yang utama, sehingga syukur terhadap nikmat agama ini mulai lemah, bahkan ditinggalkan. Maka ketika agama ini ditinggalkan, Allah rubah kemanfaatan, keberkahan ditahan oleh Allah. Yang ada hanyalah kemurkaan, hanyalah bencana, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita ngaji hari tambah hari, semakin bisa merasakan bersyukur atas nikmat agama. Bisa mendapatkan satu hadis, dua hadis, kita latih, kita rasakan, ini lebih menguntungkan daripada mendapatkan dunia dengan segala isinya. Kalau orang itu sakit nderek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bukan hanya sekedar mendapatkan dunia dengan segala isinya, tetapi dunia dengan segala isinya dilipat-lipat gandakan sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang dikasih nikmat ilmu akan Allah angkat derajatnya. Semakin banyak ilmunya, semakin surganya semakin tinggi. Maka kita niat bersyukur insyaallah. Kita lanjutkan ngaji kita hadis nomor 7, bab taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zirr ibn Hubaysh qala أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Fakultu
innahu qad hakka fi sadril mashu 'alal khuffain ba'dal gha'iti wal baul wa kuntam ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faji'tu as'aluhu hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an qala na'am kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina alla nanzi'a hifafana salasata ayyamin wa layalihun illa min janabah lakin min ghaitin wa baulin wa naumin faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a qala na'am kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safar fabaina nahnu 'indahu idh nadahu a'rabiyyun bi sautin lahu jahwari ya Muhammad فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما قال سفيان أحد الرواة قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan dari Zirin bin Hubeish, ia berkata, aku mendatangi Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu untuk menanyainya tentang mengusap sepasang sepatu khuf. Datang ingin bertanya tentang masail. Sofwan berkata, untuk apa engkau datang kemari ya Zir? Aku Zir menjawab, untuk mencari ilmu. Jadi para sahabat itu memang sesuai yang diceritakan para ulama gitu. Mereka memiliki sifat ilmu ma'adzikir, termasuk cara mendapatkan sifat ilmu yaitu mendatangi majlis para ulama, majlis masail para ulama, bertanya kepada para ulama. Sofwan berkata, ketika mendengar jawaban Zir, saya datang untuk mencari ilmu. Maka Sofwan menyampaikan fadilah orang yang mendatangi suatu tempat untuk mencari ilmu. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena senang dengan apa yang dicarinya. Para malaikat merendahkan sayap-sayapnya ini ada beberapa penafsiran, termasuk ketika mereka terbang pergi kemana-mana mencari majlis, kok ketemu majlis ilmu, maka aktivitasnya dihentikan, sayapnya direndahkan, ikut menghormat kepada majlis ilmu. Maka aku katakan, sesungguhnya telah terlintas dalam hatiku masalah mengusap di atas sepasang khuf, sepatu kulit khuf,
setelah buang air besar dan kencing. Jadi sebagai ganti membasuh kaki ketika seseorang memakai khuf itu bagian atas khuf itu diusap. Ibarat kaki bagian atasnya diusap. Sedangkan engkau adalah termasuk sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentingnya milih guru. Kalau orang itu mengambil ajaran agama dari orang lurus, maka dia akan mendapatkan ajaran yang lurus, pemikirannya pun lurus, fahamnya pun lurus. Tetapi kalau orang mengambil ajaran agama dari orang-orang yang tidak lurus, maka pemahamannya ia akan mendapatkan ajaran yang tidak lurus pula. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak penghafal Quran. Tidak kurang 70 orang hafid Quran telah syahid pada peristiwa Bi'r Ma'unah. Begitu pula pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pada peristiwa Yamamah, tatkala menumpas nabi-nabi palsu, maka tidak kurang 70 hafid Quran pula yang telah syahid. Hafid Quran lurus pemahamannya, amalannya lurus, menumpahkan darah, jiwa, raga, mengorbankan diri, harta hanya untuk agama. Kapan? Ketika mereka masih berkumpul mengambil ajaran dari orang-orang yang lurus. Tetapi kita tengok pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ada seorang hafid Quran, tetapi karena mengambil ajaran agama dari orang-orang yang tidak lurus, kaum Khawarij, orang tersebut bernama Abdurrahman bin Muljam, ngafal Quran tetapi pemahamannya tidak lurus karena berkumpul dengan orang-orang yang pemahamannya tidak lurus. Hafid Quran yang dulu di zaman Rasulullah, dulu di zaman awal Khalifah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, mereka berjuang agama mati-matian, tetapi ini sebaliknya. Abdurrahman bin Muljam membunuh Khalifah Rasulullah, membunuh menantu Rasulullah, membunuh sepupu Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika akan melaksanakan sholat subuh ketika bulan Ramadan, saat beliau puasa. Kok bisa terjadi seperti itu? Karena pergaulan mengambil ajaran dari orang-orang yang tidak lurus. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini salah satu dari 10 orang yang dalam satu majlis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mereka akan berada di surga.
Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, termasuk Ali fil jannah. Ada 10 orang yang diberi kabar gembira tatkala mereka masih di dunia bahwa mereka akan berada di surga. Tetapi oleh orang-orang yang pemahamannya itu keliru, karena pemahamannya keliru, maka cara pandangnya berbeda. Maka seperti yang kemarin kita bahas ya, ada orang pakai kacamata hitam, maka dia melihat suasana gelap ya, warna putih jadi gelap. Ini bukan karena yang keliru warnanya atau apanya. Matanya itu bukan karena matanya itu melihat hal itu gelap dia menilai gelap, tetapi karena matanya terhalang oleh kacamata hitam yang berwarna gelap, sehingga memandang sesuatu itu jadi gelap. Kalau orang itu kacamatanya itu kacamata perbedaan, kacamata perpecahan, maka melihat apa saja dicari perpecahannya, dicari perbedaannya. Maka kalau kacamatanya itu benar gitu, maka pandangannya akan benar. Tetapi kalau kacamatanya keliru, maka akan keliru. Maka aku datang menanyaimu, apakah engkau pernah mendengar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut sesuatu tentang hal itu? Sofwan menjawab, ya. Beliau menyuruh kami apabila bepergian untuk tidak mencabut sepatu khuf selama 3 hari termasuk malamnya. Ini yang menjadi dalil yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i yang disampaikan kepada santri-santrinya. Khuf tertib memakai khuf kalau ketika tidak safar, masa tidak membuka khuf sehari semalam, tetapi ketika safar masa tidak membuka khuf adalah 3 hari 3 malam, kecuali dalam keadaan junub. Kalau orangnya junub hadas besar, maka wajib mandi dan melepas khufnya. Lah kapan tidak melepas khuf? Akan tetapi karena buang air besar, buang air kecil, kencing serta tidur. Kalau hanya sekedar hadasnya hadas kecil, sebab buang air besar, sebab kencing, sebab tidur dan sebagainya, maka khuf tidak harus dilepas. Nanti wudu, nanti ketika giliran membasuh kaki diganti dengan mengusap khuf bagian atas. Kemudian Sayyidina Zir bertanya lagi, maka aku katakan, apakah engkau mendengar Rasulullah menyebut sesuatu tentang cinta? Maka Sofwan menjawab, ya. Kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat kami berada di dekatnya, tiba-tiba seorang A'rabi, seorang dusun, orang yang jauh dari pemukiman masyarakat Madani, seorang dusun memanggilnya dengan suara keras, ya Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan suara keras seperti dia, kemarilah kamu. Maka aku Sofwan katakan kepada orang pedalaman itu, celaka engkau, pelankan suaramu.
karena engkau berada di dekat yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan engkau telah dilarang melakukan ini, yakni bersuara keras. Sesuai ayat Al-Quran, la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, gitu. Jangan mengeraskan suara kepada yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita itu biasa bersuara keras antara satu dengan yang lain. Tetapi karena ini orang dusun, ya toh, jauh, ya toh, belum dengar ayat itu. Maka ini kata para ulama, ya toh, termasuk orang yang dimaklumi andaikan tidak tahu, orang yang memang, ya toh, perjalanan untuk ngaji itu sangat jauh, gitu. Perjalanan untuk ngaji itu sangat jauh. Perjalanan sehari semalam itu baru sampai ke tempat ngaji, bahkan lebih. Maka kalau yang dekat-dekat tidak ada udzur tidak tahu itu. Itu saking malesnya nggak mau ngaji. Insya Allah nggih. Dan ini pun menjadi pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersikap itu menempatkan orang sesuai tempatnya, dan itu yang dibaca oleh para sahabat. Kalau orangnya itu memang orang yang ilmunya itu terbelakang, ya toh, imannya lemah, gitu. Kayak orang-orang A'rabi, ini kan jauh dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Maka sikapnya itu, ya toh, membimbing, ya toh. Ada A'rabi datang ke Madinah, cari tempat kencing nggak ketemu, kencing di dalam masjid, ya toh. Saking sederhananya masjid Rasulullah. Kalau masjid sekarang sudah dari keramik, marmer itu kan, ya mau kencing itu sungkan. Kalau dulu masjidnya sederhana, sehingga kencing di dalam masjid. Para sahabat marah, woi, sama Rasulullah, biarkan dulu. Biarkan itu bukan membiarkan maksiat. Karena apa yang kamu kerjakan, wahai sahabatku, ingin melarang itu pada kondisi dia seperti itu, nanti malah bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka betul setelah selesai kencing, orang A'rabi dipanggil sama Rasulullah, dikasih tahu. Namanya orang A'rabi jauh dari para ulama, dikasih tahu masjid itu dibangun untuk beribadah kepada Allah. Kita harus, ya, punya adab kepada masjid, begini. Nah ini kan ilmunya itu lemah, ditambah imannya pun lemah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintah kepada sahabat-sahabat yang biasa ikut ngaji sama Rasulullah, ambil seember air, siram. Karena posisi tanahnya itu bisa meresap, gitu. Kencingnya meresap, nanti disiram, airnya juga meresap, maka bisa jadi suci langsung. Jadi bukan A'rabi sendiri, ya, yang disuruh untuk atau nyiram kencingnya itu. Karena ya secara dohir A'rabi ini baru datang, ya toh, belum tahu cara nyuci najis yang benar, jangan-jangan nanti malah keliru. Maka santri yang sudah lama-lama itu yang diperintahkan untuk nyuci. Maka di sini orang dusun itu berkata, demi Allah aku tidak akan memelankan suara. Ya karena orang kampung itu tidak tahu. Maka tetap disampaikan aturan agama itu begini. Orang dusun itu berkata lagi, manusia mencintai suatu kaum
tapi tidak mencapai derajat mereka. Orang Arabi itu merasa gitu, ini para sahabat itu, ini amalannya hebat-hebat gitu. Rasulullah amalannya hebat, luar biasa. Ada orang itu sebetulnya cinta kepada suatu kaum, tetapi sulit untuk menyusul mereka. Ya, termasuk Arabi ini merasa gitu, Arabi itu melihat Rasulullah, melihat para sahabat itu nggak bisa nyusul, gimana? Nanti di akhirat terus gimana? Tetapi cinta kepada mereka. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, manusia akan bersama orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Maka nanti di mahsyar ya toh, meskipun meninggalnya di Jawa, meskipun meninggalnya di Kalimantan, dibangkitkan, dikumpulkan, digiring, nanti ketemu sama rombongan orang yang dicintai. Semoga termasuk kita. Kita ini cinta kepada Rasulullah, kita ini cinta kepada para sahabat ya. Dan jangan lupa cinta kepada para ulama, orang-orang soleh ya. Karena kalau tidak ada cinta kepada para ulama, orang-orang soleh ya, seperti cerita Abdurrahman bin Muljam tadi, perasaannya membunuh Sayyidina Ali itu perjuangan agama. Ketika mau dieksekusi, dikisos ya toh, dia masih membaca ayat wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia merasa ya toh, dirinya itu berkorban fi sabilillah. Perasaannya berjuang tapi ternyata merobohkan agama. Maka ini ya yang dinasihatkan oleh Romo Yai Uzairon Thaibur Abdillah. Meskipun kita itu iman lemah, amalan lemah, selama kita itu menjaga cinta kita kepada orang-orang soleh, maka nanti di akhirat tetap akan disusulkan dengan orang-orang soleh, tetap masuk surga. Bentuk cinta, buktinya macem-macem. Karena cinta itu aslinya amalan hati gitu. Cinta itu aslinya amalan hati, buktinya macem-macem. Ada orang ya toh, hatinya sangat cinta dengan sesuatu, maka saking cintanya ketemu sopo wae sing dibahas wong kuwi gitu. Aku ki mangan yo kelingan dheke gitu. Arep turu yo kelingan dheke. Misalkan gitu. Jadi ada yang cara modelnya itu ya toh, penampakan rasa cinta itu dimanapun itu ya selalu menyebut nama-nama yang dicintai, mendoakan orang yang dicintai, seakan-akan wong sampai apal gitu. Iki wong iki mesti atine kuwi ya toh, seneng banget karo wong sing neng ndi wae dibahas. Seperti itu. Ada orang yang menampakkan cintanya itu ya toh, berkorban harta. Dia nggak pandai gitu, bercerita, nggak pandai mengungkapkan dengan kata-kata, tapi tiba-tiba harta habis. Ada orang mencintai seorang, tiba-tiba rekening saldonya yang dicintai tiap hari bertambah. Ternyata ada orang yang mencintai diam-diam. Ya terkadang karena nggak bisa berkata-kata indah itu, memang bukan ahlinya. Tapi kalau berkorban luar biasa bisa.
fitnah atau memang bagian dari pemikiran sebelum tidur tidak nampak berjalan itu? Cinta itu hati, ya. Tetapi di samping hati itu juga ada syahwat. Apakah hati kita yang mempengaruhi kita? Apakah syahwat kita yang mempengaruhi kita? Karena beda. Apa yang ada di pikiran ya bisa kemungkinan dari dua-duanya. Maksudnya kemungkinan dari dua-duanya, bisa dari cinta, bisa dari syahwat. Tetapi sebetulnya cinta dengan syahwat itu termasuk perbedaannya, ya. Kalau cinta itu, ya, bagaimana yang dicintai itu bahagia. Tapi kalau syahwat itu bagaimana saya yang mencintai ini bahagia. Orang itu kalau syahwat pengennya ngereh, gitu. Tapi kalau orang itu cinta pengennya kurban. Nah, seperti itu. Maka kalau orang itu ya toh, cinta kepada agama, ya toh, istilahnya Pak Arif, ya toh, tiba-tiba datang batu bata 25.000, ya toh. Tiba-tiba datang, ya toh, semen 1 truk, ya toh, kayak gitu. Seperti itu. Orang itu kalau cinta agama, masjidnya bocor, ya diperbaiki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebagian riwayat itu membetulkan talang Ka'bah. Bukan orang itu ngaku cinta agama, masjidnya bocor, bocor. Sebelah sini sholatnya pindah sini, set, ya. Sini bocor lagi, pindah lagi, set, ya. Kipiye, kipiye. Dibenak nih, gitu, dibenak. Lah gak iso menek ya, gak iso menek. Orang itu kalau cinta itu terkadang tiba-tiba pinter. Nah, gitu loh. Orang itu kalau lagi seneng itu tiba-tiba pinter loh. Sing disenengi sopo loh. Senengane opo, tiba-tiba jadi pinter untuk hal itu. Lah ini kok kok belum jadi orang pinter sebab mencintai sesuatu itu kayaknya cintanya itu belum menggelora. Istilahnya belum menggelora. Orang sekarang mungkin ya masih cinta gombal. Seperti itu. Nggih. 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 Siapa yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang terus sampai Rasulullah itu dijauhkan dari neraka dan surga. Nggih. Jadi sebetulnya salaman, pertemuan itu sesuatu yang hebat. Pertemuan seseorang dengan seseorang itu sesuatu yang hebat. Para sahabat disebut sahabat itu ketika bertemu Rasulullah. Ketika dirinya tidak bertemu dengan Rasulullah, meskipun hidup di zaman Rasulullah, tidak disebut sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, bertemu dengan arwah-arwah para nabi. Beliau juga berziarah ke beberapa tempat. Jadi melakukan perjalanan jauh-jauh
termasuk ziarah ke beberapa tempat sebelum sowan kepada Allah. Maka termasuk ya toh, Nabi ya toh, Rasul ya toh, tatkala peristiwa Isra Mi'raj yang sering berjumpa dengan Rasulullah adalah Nabiullah Musa. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi satu tempat ya, di mana beliau menerima perintah sholat waktu, ketika beliau mau kembali ketemu dengan Nabi Musa, dapat perintah apa? Sholat 50 waktu awalnya. Maka Nabi Musa berkata, sayangi umatmu, umatmu tidak mampu. Minta kepada Allah gitu, supaya perintah Allah itu diringankan. Maka Rasulullah SAW kembali, balik lagi, gimana? Sudah diringankan 5, jadi dikurangi 5. Sayangi umatmu, minta keringanan kepada Allah. Ini sebetulnya termasuk ya toh, kata para ulama, rahasianya apa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap mendapat perintah sholat, tatkala sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kaifin wala misalin ya. Bukan seperti sowan kita kepada kiai ya toh. Ini sowan makhluk kepada makhluk gitu. Tetapi ini sowannya makhluk kepada Zat Sang Pencipta. Ini ketika kembali Nabi Musa ketemu baginda Muhammad yang habis sowan kepada Allah, itu mendapatkan pancaran ruhani yang berbeda. Mendapatkan pancaran ruhani yang berbeda. Sajake kaya Pak Arif habis sowan kiai. Nanti orang yang ketemu Pak Arif ki rasane beda. Seperti habis dapat apa gitu. Seperti itu. Maka Nabi Musa itu ingin Rasulullah kembali, nanti ketemu lagi. Ingin Rasulullah kembali, nanti ketemu lagi. Karena Nabi Musa sendiri nanti akan dapat kemanfaatan ketemu Rasulullah setiap habis sowan kepada Allah, itu ada kemanfaatan yang lebih lagi. Maka begitu pula gitu, hubungan ruhani gitu, itu akan tercipta Rasulullah dengan para sahabatnya, para sahabat dengan tabi'in, tabi'in dengan tabi'ut tabi'in, terus akhirnya sampai kepada kita. Akhirnya sampai kepada kita. Maka beruntunglah orang yang bersalaman dengan aku, tuba liman sofahani. Dan beruntunglah orang yang bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku. Jadi meskipun nggak bersalaman langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Rasulullah, atau bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Rasulullah. Seperti itu. Makanya beda. Para sahabat itu jadi orang-orang lurus itu termasuk resepnya seperti itu. Beda dengan kaum munafik gitu. Beda dengan kaum Khawarij, termasuk Abdurrahman bin Muljam itu tadi, yang malah membunuh Sayyidina Ali. Itu enggak mau istilahnya menghormat kepada para sahabat, itu enggak mau. Perasaannya wong aku hafid Quran kok gitu. Mahami agama yo aku nyapo, ra iso apa.
Sahabat menungso, aku menungso. Sahabat berpendapat ngene, aku yo berpendapat ngene. Oh, beda. Berbeda. Para sahabat itu pemahamannya dibimbing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu memahami sesuatu, nggak ada yang bimbing, sehingga yang bimbing setan. Maka kata ulama tasawuf itu, barang siapa yang nggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Loh, yang dikajikan Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga oleh Allah, tetapi pemahamanmu kepada Al-Quran tidak ada yang menjamin dijaga. Pemahamanmu tetap bisa sesat. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tentang ungkapan cinta, ya masing-masing. Masing-masing. Dan para sahabat itu unik, sehingga umat itu mencontoh itu bisa. Ada yang cinta kepada Rasulullah itu ahli bersair seperti Sayyidina Hasan ibnu Sabit gitu. Maka membela Rasulullah ketika orang kafir mengeluarkan cacian-cacian, maka Sayyidina Hasan itu mengeluarkan syair-syair pujian dan sebagainya. Macem-macem lah. Sayyidina Hamzah isone gelut ya dah. Salah gitu. Ada yang menghina Rasulullah ya. Endi wonge gawane pedang ya dah. Isone gelut ya. Gitu. Seperti itu. Kalau riwayat yang kami dapatkan musafahah bersalam. Karena musafahah itu ada kaitan orang itu punya kedekatan. Kita lanjut ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus berbicara kepada kami, gitu, menerangkan hal ini hal itu hingga beliau menyebut sebuah pintu di sebelah barat yang jarak lebarnya atau pengendara berjalan menempuh lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Sofwan, salah seorang perawinya, berkata ke arah Syam. Jadi kita ini ada perkara dohir, ada perkara gaib gitu. Ada nidomu dohir, ada aturan dohir yang bisa ditangkap oleh indera kita, ada nidomu gaib gitu. Ada aturan-aturan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Maka dia termasuk apa? Secara gaib itu ada pintu taubat, istilahnya di arah barat gitu, dari posisi saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Maka Sofwan ya menirukan, menunjuk ke arah Syam, menunjuk ke arah Syam. Ya, mana pintunya? Oh, itu pandangannya pandangan gaib gitu. Seperti surga neraka sekarang sudah ada. Dajjal sekarang sudah ada. Makanya surga itu sekarang sudah ada pembangunan besar-besaran surga. Materialnya apa? Ya amal-amal soleh yang kita kirimkan. Amal-amalan soleh gitu, berupa perbuatan, berupa harta, apapun yang kita kirimkan untuk membangun akhirat kita. Maka orang iman itu pandangannya ada pandangan iman gitu. Jadi melihat pekerjaan itu ya
Di baliknya itu ada aturan ghaib gitu. Hujan turun, di baliknya itu ada malaikat-malaikat gitu. Ada angin, di baliknya ada malaikat gitu. Ada aturan ini dan itu, semua teratur. Ini ada aturan-aturan yang dohir, ada aturan-aturan yang ghaib. Allah Ta'ala menciptakannya ketika menciptakan langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Pintu itu tidak ditutup hingga matahari terbit dari situ. Matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lain yang mengatakan hadis hasan sahih. Maka ini secara umum ya, selama orang itu belum mendapati matahari terbit dari arah barat, hendaknya segera bertaubat. Secara khusus sebagaimana yang kita baca dalam hadis kemarin gitu. Iya, kalau umurnya sampai mendapati matahari terbit dari barat, maka orang itu hendaknya segera bertaubat, jangan ditunda-tunda. Karena kalau orang itu sudah grog, sudah sakaratul maut gitu, dan kita nggak tahu kapan kita sakaratul maut, maka tobatnya tidak diterima lah. Penting taubat ini gitu. Dan taubat itu amalan hati dan termasuk bentuk dari cinta. Orang itu kalau mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa hatinya itu ingin dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah itu bukan dekat secara jarak, tapi dekat secara rasa. Wa an Nabi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahib fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'atan summa sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji ila ardika fa innaha ardusu fantalaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab faqalat malaikatur rahmah jaa taiba muqbila biqalbihi ila Allah wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khaira qattu fa'atahum malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakama faqala kisu ma bainal ardain fa ila ayyatihima kana adna fawwala faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arad faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fa kana ilal qaryati salihah aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha wa fi riwayah fi sahih fa auha Allah ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghfirala wa fi riwayah fana'a bi sadrihi nahwaha. Dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan, dulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang.
Dari hadis ini dapat diambil pelajaran yang memang sejak zaman Qabil Habil itu membunuh orang itu dosa. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang paling alim di negerinya, maka ditunjukkan kepada seorang rahib, ahli ibadah. Kemudian ia datangi rahib itu. Orang itu menceritakan kepadanya bahwa ia telah membunuh 99 orang. Ia bertanya, apakah ia bisa bertaubat? Rahib itu menjawab, tidak. Maka orang itu membunuhnya sehingga genap 100 orang. Kemudian ia menanyakan tentang orang yang paling alim di negeri ini. Maka ditunjukkan kepadanya seorang alim. Ia katakan bahwa ia telah membunuh 100 orang. Apakah ia bisa bertaubat? Orang alim itu menjawab, iya. Siapa yang bisa menghalangi dia untuk bertaubat? Kemudian orang alim tersebut berkata, pergilah ke negeri anu dan anu. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan jangan kembali ke negerimu, karena itu adalah negeri buruk. Ini pentingnya lingkungan, pentingnya suasana. Orang ingin taubat tetapi kalau lingkungannya itu buruk, maka akan sulit untuk merealisasikan taubatnya. Kemudian ia berjalan hingga ketika ia dalam perjalanan datang kematian menjemputnya. Maka timbul perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat penyiksa. Malaikat rahmat berkata, ia datang untuk bertaubat kepada Allah dengan hatinya. Malaikat penyiksa berkata, sesungguhnya ia tidak berbuat kebaikan sama sekali. Gitu. Jadi sudah membunuh 100 orang, gitu. Baru mau menuju ke satu tempat untuk beribadah. Tetapi menujunya itu dalam rangka taubat. Kemudian seorang malaikat dalam bentuk manusia datang kepada mereka. Mereka jadikan dia sebagai hakim di antara mereka. Maka malaikat yang dijadikan hakim itu berkata, ukurlah jarak antara dua negeri. Mana yang lebih dekat jaraknya antara dia dengan kedua negeri itu, maka berlakulah keputusannya. Kalau orang yang mati tersebut lebih dekat kepada negeri taubat dia, arah dia mau bertaubat itu ke negeri si fulan, kok jaraknya lebih dekat, ya ini berarti nanti yang berhak malaikat rahmat. Tapi kalau orang ini lebih dekat kepada negeri buruk, negeri dia yang telah membunuh ratusan orang itu tadi, 100 orang itu tadi, maka ya, dia berhak untuk diambil malaikat ada. Kemudian mereka mengukurnya dan mendapatinya lebih dekat ke negeri yang dituju. Maka ia pun diambil oleh malaikat rahmat muttafaqun alaih. Jadi jangan menunda-nunda taubat. Dalam suatu riwayat di kitab Sahih, ternyata ia lebih dekat sejengkal ke desa yang baik, sehingga ia ditetapkan sebagai orang baik. Sebetulnya jaraknya itu cuma jarak sejengkal. Tetapi ya toh, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Dalam suatu riwayat di kitab Sahih, maka Allah, bentuk cintanya Allah kepada orang yang taubat, maka Allah mewahyukan kepada negeri ini, menjauhlah. Dan kepada negeri yang didatangi, mendekatlah. Jadi kepada negeri yang ditinggalkan menjauhlah, kepada negeri yang didatangi mendekat. Jadi Allah ya, pada hadis-hadis yang telah kita baca itu sangat ya, suka kepada hambanya yang bertaubat.
maka mereka dapati dia lebih dekat sejengkal ke negeri yang didatangi sehingga diampuni dosa-dosanya. Dalam suatu riwayat, maka ia hadapkan dadanya ke arahnya. Maka penting gitu. Bumi pun diperintahkan oleh Allah gitu, sebagai gitu, tanda Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Maka kadang orang itu gitu, saking cintanya gitu, kepada Allah, ingin ziarah gitu, ke Mekah, di tengah perjalanan meninggal. Kadang dikubur, tetapi nanti suatu ketika kuburnya itu didapati mayatnya itu ternyata ya di Mekah sana. Itu mudah bagi Allah untuk mendekatkan, untuk ya toh, menjauhkan ya toh, jasad-jasad itu dari tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Allah mengeluarkan ya toh, orang-orang yang buruk dari Mekah, dari Madinah mudah. Allah mendekatkan orang-orang yang baik ke Mekah, ke Madinah itu mudah. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada. Mugi-mugi kita saged mendhet faedahipun, ngedasaken asbab hidayah kebukaipun sedaya kesaenan lan barokah, terupipun sedaya kaawonan lan kecelakaan kangge diri kita, keluarga kita, keturunan kita, sederek kita, kerabat kita, tetangga kita, rencang-rencang kita, ahli kampung kita, umat seluruh alam. Kita tutup lan doa kifaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.